Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go. Halo semuanya, selamat datang buat kalian di channel Kak Pandu. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya agar Kak Pandu semangat lagi nih, terus semangat untuk membuat video pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini Kak Pandu akan membahas suatu kesalahan yang bisa terjadi dalam matematika, sehingga di dunia nyata pun kejanggalan itu bisa terjadi, yaitu suatu bilangan tidak boleh dibagi dengan 0. Kenapa itu tidak boleh gitu ya? Pasti banyak ada pertanyaan dari kalian. Nah, apakah yang terjadi jika kita membagi suatu bilangan dengan 0? Oke, sekarang kita bahas itu, kita buktikan bersama-sama ya. Oke, let's go. Oke, baik, kita mengingat dulu untuk konsep perkalian ya. Kita ingat dulu konsep perkalian. Konsep perkalian, misalkan 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu artinya penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. 3 kali 4, 3 kali 4-nya. Artinya jadi penjumlahan 4 sebanyak 3, hasilnya adalah 12. Nah, bagaimana dengan konsep pembagian? Konsep pembagian, misalkan konsep pembagiannya 6 bagi 2. Itu berarti kita mengurangi 6 dengan 2 sebanyak berapa kali sehingga hasilnya 0 gitu ya. Sekarang kita coba kurangi. 6 dikurangi 2 masih 4, dikurangi 2 lagi masih 2, dikurangi 2 lagi, itu hasilnya sudah 0. Berarti hasilnya adalah 3 karena kita mengurangi 6 dengan 2 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi hasil pembagiannya adalah 3 gitu. Sekarang bagaimana kalau suatu bilangan kita bagi dengan 0? Bagaimana jadinya? Oke, yang pertama di sini kakak sudah membaca beberapa sumber, jadi kakak menemukan 2 jawaban yang berbeda gitu ya. Coba kita yang pertama, misalkan 6 dibagi dengan 0. Nah, kalau kita gunakan konsep pembagian yang di atas, jadinya 6 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi berapa banyak 0 yang harus kita kurangi nanti sehingga dia hasilnya 0. Jadi ada banyak sekali 0 nanti yang harus kita buat itu tak terhingga gitu ya. Jadi di sini jawabannya tidak terhingga untuk versi yang pertama. Kemudian yang kedua 6 dibagi dengan 0. Kita misalkan hasilnya suatu bilangan ya. Kita misalkan itu ada hasilnya misalkan A gitu. A ini elemen bilangan real gitu, elemen bilangan real. Jadi itu adalah suatu bilangan entah berapa, kita nggak tahu. Sekarang kita ubah A nya menjadi bentuk pecahan. 6 per 0 sama dengan A per 1. Kemudian kita kali silang. 6 dikali 1, 6 sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Nah, 6 sama dengan 0 itu tidak mungkin atau tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Jadi ini tidak terdefinisi. Nah, dari dua ini sebenarnya ada yang mengatakan dua-duanya ini benar gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Pandu, jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 2. Kenapa?
Karena nomor 1 6 dikurangi 0, suatu bilangan itu dikurangi 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri, berapapun banyak 0 yang kalian kurangi. Itu 6 kurangi 0 kurangi 0 berapa banyak pun gitu, nanti hasilnya tetap bilangan itu sendiri, tetap 6 seperti yang contoh nomor 1 nanti. Jadi nggak mungkin dia hasilnya sama dengan 0 gitu kalau menurut Kak Pandu ya, versi Kak Pandu, nggak tahu yang lain nanti. Jadi yang ini menurut Kak Pandu agak kurang tepat gitu. Yang lebih tepatnya itu untuk yang tidak terdefinisi. Jadi kalau suatu bilangan dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi gitu. Oke, sekarang Kak Pandu berikan sebuah ilustrasi gitu ya, bagaimana atau apa yang akan terjadi kalau kita membagi suatu bilangan dengan 0 gitu. Let's go. Oke, sekarang seperti judul yang di atas itu kita lihat ada gambar gajah sama dengan semut. Gajah sama dengan semut itu maksudnya apa ya gitu. Jadi kalau kita membagi suatu bilangan dengan 0 bisa menyebabkan berat gajah, berat seekor gajah sama dengan berat seekor semut. Atau mungkin coba kita sekarang misalkan dulu, misal G sama dengan berat 1 ekor gajah. Kemudian S berat 1 ekor semut. 1 ekor semut. Nah sekarang kalau kita membuat persamaannya, jadi berat gajah itu sama dengan berat semut ditambah dengan berapa kilogram misalkan. Jadi berat gajah itu misalkan berapa kilo, 200 kg, terus berat semut itu berapa 0, sekian kilo. Berarti kita harus menambahkan beberapa kilo lagi untuk biar berat semut itu sama dengan berat gajah gitu maksudnya. Jadi K ini adalah elemen bilangan real gitu ya. Jadi berat gajah sama dengan berat semut ditambah dengan berat suatu benda agar dia beratnya sama. Nah, kemudian kalau kita ubah bentuknya ini, kita sama-sama kurangi dengan S, kurangi dengan K, kemudian di kanan juga kita kurangi S, kurangi K gitu. Jadi ini hasilnya S-nya S kurang S 0, K kurang K 0. Jadi G min S min K itu sama dengan 0. Jadi ingat ini G min S min K itu sama dengan 0. Nah sekarang kita coba lakukan langkah pembuktian bagaimana berat gajah itu bisa sama dengan jadi berat semut. Sekarang kakak buat di kanannya. Oke, sekarang kita tulis lagi di awal itu G sama dengan S plus K. Sekarang kita sama-sama kurangi S di kedua ruas. Jadi di sini dikurang S, di kanan juga dikurangi dengan S. Jadi S min S habis, kemudian G min S sama dengan K. Oke, sampai sana ngerti ya. Kemudian di kedua ruas kita sama-sama kalikan dengan G min S. Kita kecilin gini. Jadi G min S. Ini sudah ada ya G min S nya di sebelah kiri, di ruas kiri. Kemudian kita kalikan dengan G min S. Kemudian yang di kanan K nya kita juga kalikan dengan G min S. Jadi di ruas kiri dan ruas kanan kita lakukan sama, kita perlakukan dengan sama gitu ya. Kemudian kita kalikan sekarang. Jadi cara pengaliannya seperti yang kalian sudah tahu, ini di SMP kalian sudah dapat ya. Di G kali G, kemudian G kali S, kemudian ini S kali G, S kali S nya. Nah ini G kali G, G kuadrat, kemudian G dikali min S, min G
GS, min S kali G sama min GS. Min S kali min S itu plus S kuadrat. Kemudian yang di sebelah kanan K kali G, ini kita K kali G, kemudian K kali S. Jadi GK min GS. GK min KS gitu. GK min S. Jadi perhatikan sebelah kiri ada G kuadrat min GS plus S kuadrat. Kemudian yang di kanan ada GK min KS. GK min KS. Oke. Sekarang kita sama-sama ruas kiri dan ruas kanan itu ditambah GS dikurangi S kuadrat gitu. Jadi G kuadrat min GS plus S kuadrat, kemudian kita tambahkan GS kurangi S kuadrat. Kemudian yang di kanan juga gitu, GK min KS ditambah GS dikurangi S kuadrat, ditambah GS dikurangi S kuadrat. Nah, di sini GS-nya ini hilang satu, kemudian S kuadratnya juga hilang satu di sana. Jadi di kiri tinggal G kuadrat min GS, kemudian yang di kanan GK min KS plus GS min S kuadrat. Oke, sekarang kita sama-sama kurangi dengan GK. Jadi yang di kiri dikurangi dengan GK, G kuadrat min GS min GK, kemudian yang di kanan juga kurangi GK min S kuadrat dikurangi GK. Jadi GK nya ini yang di kanan habis. Kemudian di sini tinggal G kuadrat min GS min GK. Kemudian GS nya kita taruh depan, GS, kemudian S kuadratnya, kemudian min KS. Itu kakak cuma ubah posisinya aja ya. Nah, kemudian di sini kita sudah menemukan G kuadrat min GS min GK, kemudian GS min S kuadrat min KS. Oke, jadi masing-masing di ruas kiri kita akan distribusikan G-nya, kemudian yang di sebelah kanan kita akan distribusikan S-nya gitu ya. Distribusi maksudnya kita keluarkan, nanti kita naikin. Jadi di sini G-nya kita keluarin G, jadi G kuadrat dikeluarin G-nya satu, tinggal G. Kemudian GS, untuk GS kita keluarin G-nya jadi tinggal S. Kemudian untuk GK dikeluarin G-nya jadi tinggal K. Kemudian di sini kita keluarkan S-nya. S-nya kita keluarin, jadi sini tinggal G, kemudian S kuadratnya nih tinggal S, kemudian KS-nya kita keluarin S-nya jadi tinggal K. Nah, kita sudah bertemu dengan persamaan G yang di kiri G dikali G min S min K. Kemudian di sebelah kanan itu S dikali G min S min K. Nah, sekarang kita sama-sama bagi dengan G min S min K. Ini kita bagi dengan G min S min K, dan yang di kanan juga kita bagi dengan G min S min K. Jadi ini kita bagi, maka hasilnya ini 1 karena itu sama G min S min K. Jadi tinggal G sama dengan S gitu. Jadi G itu tadi apa? G itu adalah berat 1 ekor gajah, kemudian S itu adalah berat 1 ekor semut. Nah, ini jadinya sama. Kenapa itu bisa terjadi? Oke, kenapa berat gajah bisa sama dengan berat semut? Jadi ada satu kesalahan dalam perhitungan yang kakak buat, yaitu di sini nih. Kita ganti. Oke, di sini. Kali di sini ya, di sini kesalahan yang
kesalahan yang terjadi dalam perhitungan tadi. Jadi G min S min K itu apa tadi? Ini dia, G min S min K itu hasilnya adalah 0, sama dengan 0. Nah kemudian tadi kita bagi ini G dikali G min S min K, kemudian S dikali G min S min K, itu kita bagi dengan G min S min K, yang mana itu adalah 0 gitu. Jadi kalau kita bagi dengan 0, hasilnya jadinya G sama dengan S, berat gajah sama dengan berat semut. Jadi itu yang bisa terjadi, bisa terjadi kesalahan kalau kita bagi suatu bilangan itu dengan 0, karena nilai G min S min K itu adalah 0 gitu ya. Jadi ini tidak boleh seharusnya dilakukan. Jadi di sana kesalahan, dan itu yang bisa terjadi jika kita membagi suatu bilangan dengan 0 gitu. Bagaimana, sudah masuk di di logika kalian kenapa berat gajah bisa bisa sama dengan berat semut? Oke, jadi ingat ya, kalau kalian menemukan suatu perhitungan itu dibagi dengan 0, tidak boleh atau tidak terdefinisi nanti jawabannya. Oke, kakak kira itu yang pertama. Nanti untuk kesalahan-kesalahan yang selanjutnya atau kejanggalan atau hal apa yang tidak boleh kalian lakukan dalam perhitungan matematika, nanti kakak akan bahas di video selanjutnya. Atau kalian bisa request, kak kenapa kok gini, kak kenapa kok gini, itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Atau bisa kalian follow Instagram kakak, nanti bisa DM tanyakan, atau di komen di foto-foto yang kakak upload, kalian bisa komen, nanti kakak akan jawab atau kakak akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, sudah menonton ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini agar Kak Pandu terus semangat untuk membuat video-video pembelajaran matematika selanjutnya. Oke, see you.